warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Hartono, takmir masjid dakwah Kompleks Perguruan Imam Jakarta. Kemelatan Pak ya? Siap. Tema pagi hari ini adalah tema yang sangat tinggi sekali. Tanpa dipelajari dulu ilmu barat ini tentunya kita tidak akan paham. Agar kita tidak dapat paham, maka mudah-mudahan semua yang bisa mempelajari. Dan yang perlu saya sampaikan, jangan dilangsungkan warga Muhammad Jakarta karena dikarenakan dan narasumber yang senior, yaitu Bapak Dr. Jarod Iswanto, MPI. Beliau ini adalah narasumber ilmu falak yang mumpuni di Bakaran ini. Mohon penjelasan pertanyaan saya terkait dengan global tunggal ini. Sekarang ini memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Kemudian yang tidak melaksanakan haji tentunya dalam tanggal 9 Dzulhijjah nanti kita diperintahkan untuk berpuasa Arafah. Tentunya bersamaan dengan kegiatan jamaah haji wukuf di padang Arafah. Pertanyaan saya, jam berapa mulai kapan dimulainya puasa Arafah? Kemudian jam berapa kapan dimulainya wukuf di padang Arafah? Karena apa? Pergantian tanggal. Kalau menurut dia pada malam hari, pergantian di dia di sore hari tepat jam 6 maghrib. Selisihnya Indonesia dan Arab Saudi kurang lebih 4 jam 15 menit. Nah, untuk itu mohon penjelasan jam berapa mulainya puasa Arafah, jam berapa mulainya wukuf di Arafah di Arab Saudi. Karena tentunya kalau di Indonesia jam 4 pagi mulai kita berpuasa, padahal di Arab Saudi namun jam 11. Mohon penjelasan kapan jam berapa dimulai wukuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja. Tunjukkan kalender. Sebagaimana yang kemarin sudah diputuskan di sidang isbat dan Muhammadiyah sudah membuat maklumat tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari atau bertepatan hari Rabu tanggal 28 Mei. Kalau kita hitung 28, 29, 30, 31. Kalau Mei kan 31. Ya. 31, 1, 2, 3, 4. 4 itu tarwiyah. Ya persiapan ya. 5 itu Arafah. Ya, puncak haji. Arafah, kemudian tanggal 6-nya 10 Dzulhijjah. Berarti Idul Adha ya kan? Masalah perbedaan waktu itu tidak jadikan persoalan karena hari itu 4 jam. Arab Saudi dengan Indonesia itu 4 jam. Jadi kalau kita di sini jam subuh, sana jam tengah malam. Ya, kan tetap malamnya juga kan begitu, jumpai malam. Jadi kalau nanti kalender global ini diberlakukan, kalender global tunggal ini adalah menentukan jamnya. Ya kan? Nah, sementara ini pemahaman kita pergantian hari itu kan pada waktu saat maghrib. Nah, saat maghrib itu yang tadi saya tayangkan tadi kan berbeda-beda setiap lokal. Nah, untuk menetapkan supaya sama itu adalah jam tengah malam. Ya, jam tengah malam. Pelaksanaan ibadah lokal, tapi untuk menyatukannya, memulainya itu adalah global jam 12 malam. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau nanti Abah mau puasa ya malam Kamis, ya kan malam Kamis sebelum subuh niat untuk puasa sunnah Arafah, ya sahur, kemudian subuh mulai. Ya, kan ada yang pendapat juga mulai puasa tarwiyah tanggal 8. Ya, tapi Muhammadiyah ya menggunakan hadis yang 9 Dzulhijjah yaitu puasa Arafah ketika para jamaah haji itu melaksanakan ibadah puncaknya ya
puncaknya haji itu di Arafah. Kalau tidak di Arafah, ya bukan haji itu. Ya, jadi gitu apa? Nanti kita malam Kemis, jangan lupa itu, ibu-ibu, bapak-bapak, malam Kemis niatkan untuk puasa sunnah Arafah. Pokoknya sebelum subuh udah niat ya, sahur ya. Nah, Kemisnya kita puasa. Ketika para jamaah sedang berada di puncak haji di padang Arafah, gitu ya, apa ya? Nah, keberlakuan kalender global itu menggunakan jam, ya, menggunakan jam. Apalagi tarik ke Amerika, Amerika dengan sini udah berapa jam itu, ya? Ya, oke, gitu apa? Cukup? Puasa Arafah wukuf tadi. Ya, besok hari Kamis. Ya, puasa Arafahnya hari Kamis ya. Ada yang pendapat 2 hari dengan tarwiyah, tapi Muhammadiyah menggunakan yang 1 hari, menggunakan tanggal 9 Zulhijjah. Wukufnya di sana setelah zuhur. Ya, setelah zuhur ya. Kalau di sana setelah zuhur, berarti katakanlah jam 1, berarti di sini ya kan? Di sana jam 1, berarti sini berapa? Jam 9. Jam 9 ya. Sini di sana jam 1, berarti 4 jam sini sudah menjelang maghrib. Ya, sore jam 5 kan? Kan lebih dulu sini. Ya, betul. Jelas ya? Jelas, oke. Ya. Kita puasa menjelang maghrib, sana sedang wukuf. Ya, setelah zuhur. Ada lagi tadi Bapak, silakan. Yang itu Bapak itu. Oh istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Takmir Masjid Baitul Aqab, Ustaz. Baitul Aqab ya. Terima kasih Ustaz. Kalau saya tadi mengikuti materi yang disampaikan oleh Ustaz, menarik sekali Ustaz. Menarik sekali. Namun terus terang Ustaz, makin lama saya melihat itu makin bingung. Makin bingung karena itu ketika kita pindah ke sana gitu ya. Terutama tadi itu yang saya sampaikan untuk gambaran lalu bulan bumi dan matahari itu. Ini kan tadi Ustaz menyampaikan secara apa itu melalui slide gitu ya. Jadi mungkin ini Ustaz saya bisa usul mungkin kalau ada di selanjutnya itu ada Al-Faraja. Al-Faraja di antara bumi, bulan, matahari itu tadi pada Al-Faraja itu bisa jelas gitu ya. Mesti di sini kan cuma gambaran gitu ya. Sehingga kita itu bisa lebih benar dan mengetahui tentang apa itu masalah value. Jadi yang benar. Yang kedua, Ustaz, nanti kan diharapkan tanggal 26 Juni itu mulai diberlakukan itu ya. Kalau di dunia 2000, saya juga tahu bagaimana kita dengan pemerintah. Kalau dunia masih dibutuhkan sama dia. Tapi nanti bagaimana kalau kaitannya memperbaiki sekarang ini seperti itu, sehingga diharapkan itu bisa di Indonesia semua bisa menerima karena ini. Sebenarnya tidak bisa terwakil dalam waktu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Takmir Masjid Baitul Arqam. Ya, memang kita harus banyak belajar Pak, itu tantangan kita ke depan karena di Muhammadiyah itu amat sangat sedikit. Kami sudah berjuang tahun 2000 sudah diputuskan di Majelis Tarjih Munas Tarjih yang ke-25 agar sekolah-sekolah dan perguruan tinggi pondok pesantren jadikan kurikulum untuk pembelajaran. Tapi nyatanya sudah ditanfidz Munas Tarjih yang ke-25 tahun 2000 sudah ditanfidz, tapi mana? Ya, Muhammadiyah berkemajuan di mana? Nah, atas inisiatif Pondok Pesantren Karangasem dan PDM Lamongan, maka saya dengan Pak Jarod menata seluruh guru-gurunya sehingga diberlakukan kurikulum itu mulai sanawiyah SMP, SMA, perguruan tinggi khusus di Lamongan itu SLTA seluruh perguruan Muhammadiyah. Kalau di Lamongan di Paciran di Pondok Pesantren Karangasem Paciran mulai SLTP mengajarkan amanat Munas Tarjih 25 itu.
baru berlaku 3 tahun ini resminya, ya 20 tahun baru berlaku. Di Indonesia baru Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Lamongan, Paciran Lamongan, itu Pak, ya Abah. Nah di Karangpilang ini monggo ini Pak Jarod ini monggo. Kan sini ada SLTA ya, SLTP ada ya. Mohon ini kalau ingin mewujudkan tadi itu supaya ilmu falak ini bisa diberlakukan untuk menjalankan Munas Tarjih yang ke-25 tahun 2000, maka SLTP, SLTA yang ada di Karangpilang ini, Surabaya, ya harus diajarkan. Ya sepanjang. Bukunya lengkap, ada buku ajarnya, saya tulis sendiri. Buku LKS-nya di Muhammadiyah belum ada yang nulis buku ilmu falak untuk pembelajaran. Mulai dari SLTP, SLTA, perguruan tinggi, umum. Kami ajarkan, saya bikinkan buku ajarnya, saya bikinkan LKS-nya, saya ajari guru-gurunya dengan Pak Jarod ini, ya kader terbaiknya di Surabaya, apalagi di Karangpilang ini. Monggo ini ada Pak Jarod ini selalu partner dengan kami, alatnya lengkap. Jadi kalau ibu kalau mau sowan ke Pak Tamir, Pak Makin diajak ke rumah saya itu ada tempat observasinya, rumah saya, alatnya lengkap. Yang canggih-canggih juga ada. Lihat hilal siang hari itu ada teleskop, lihat hilal siang hari Pak. Nah, dan nanti itu diajak Pak Jarod, Pak Makin di sana. Nanti saya ajarkan yang peraga-peraga itu. Nah itu. Sekarang tidak bawa alat kan. Mohon aja, mohon dukungannya Baitul Arkom menyampaikan kepada PCM ya agar sekolah mulai SLTP, SLTA yang ada di Karangpilang, karena Karangpilang ini termasuk aset terbesar di Surabaya, agar diberlakukan Munas Tarjih yang ke-25 tahun 2000 agar ilmu falak diajarkan. Kalau mau studi banding, Pondok Pesantren Karangasem sudah siap dan selalu menang untuk Olimpiade Astronomi, selalu menang baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah itu. Jadi mohon ini ada Pak Jarod di dasmennya ya, itu diberlakukan supaya ada kader itu. Seperti yang tadi disampaikan sarannya Pak Takmir itu. Alat peraganya tidak saya bawa, kalau mau di rumah. Tapi telepon dulu kalau saya di rumah nanti. Kalau mau lagi ke Lamongan sana Pak, ada observatoriumnya, naik lihat bulan. Itu gedung 5 tingkat itu tertinggi di Indonesia untuk observatoriumnya. Nah itu sambil nanti ke rumahnya. Gitu Pak Waktu Takmir. Memang ini ilmu baru, tantangan kita apalagi KHGT itu ilmu baru. Maka yang saya sarankan Bapak ini disimpan ini, kalau enggak sejarah. Ya, walaupun tiap tahun nanti saya terbitkan kalender ini, tapi ini sebagai kalender pertama Muhammadiyah belum menerbitkan. Tidak tahu kapan Muhammadiyah menerbitkan kalender globalnya, oke? Itu nanti Bapak Ibu miliki itu Pak. Silahkan nanti ke rumah bisa ke pondok sana. Terus saya saran dukung 100% Pak Ketua Takmir agar pembelajaran ilmu falak mulak. Ilmu falak ini bisa diberlakukan di wilayah perguruan tinggi, perguruan SLTP, perguruan Muhammadiyah, mulai tingkat pertama, tingkat atas diberlakukan. Ya Pak Jarod mohon itu, ini amanat lagi itu. Selain tadi besok mulai bekerja dibantu untuk menerapkan arah kiblat masing-masing rumah seluruh warga persyarikatan atau orang-orang yang bersimpati pada kita. Terima kasih Pak Tamir ya. Ada lagi? Nah, masih ada 2 lagi, silakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon waktu ini masih ada 2 lagi kita selesaikan. Terima kasih Ustaz. Yang saya tanyakan yang pertama tentang arah kiblat Bapak. Jadi sejak saya kerja itu, setiap masjid itu ya sudah jujur menghadap arah kiblat dulu Bapak. Namun sekarang ini setelah dicek ulang ke masjidnya terus digeser lagi softnya itu. Nah pertanyaannya apakah memang alatnya pada waktu dulu itu kurang akurat
apa arah kiblat itu bergeser Ustaz. Yang pertama. Yang kedua tentang waktu subuh itu kenapa berbeda dengan Ustaz bersatu. Kenapa berbeda 8 menit dengan mereka? Iya. 8 menit mundur. Atau kenapa tidak? Lima waktu itu mundur terus. Terima kasih. Saya dari Masjid Al-Amal Kedua Bapak. Oh, ya. Al-Amal ya. Oke. Tapi masjidnya juga sudah dicek, Pak. Masjid Al-Amal sudah ya. Di wilayah Karangpilang semua masjidnya sudah ya, diverifikasi. Ini yang dulu kan tidak seperti itu saja. Nah, seperti ini kemudian diulang, ulang ternyata berbeda. Iya. Gini, pertama terima kasih Pak, alhamdulillah ini Kiai Dahlan ilmunya terwujud itu 100 tahun. Nah begini, saya ceritakan sejarah ya, mohon maaf Bapak Ibu. Dulu kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, menganggap bahwa Indonesia Jawa ini adalah timurnya Mekah. Maka raja-raja dulu, raja Muslim, Raja Mataram, membuat peta kota panjenengan masih bisa lihat peta kota, mesti ada alun-alun. Filosofi alun-alun itu adalah tempatnya para rakyat berkumpul, betul ya? Nah di baratnya alun-alun itu ada masjid, gitu Pak ya? Betul gitu ya bicaranya. Kanan kirinya alun-alun, apa di utaranya, apa di selatannya atau timurnya itu ada tempat benteng ini, tentara ada ya Pak ya? Atau markasnya dulu. Terus di situ ada kanan kirinya itu ada tempat pusat apa itu perkantoran, betul Pak ya? Terus di situ ada penjara, betul Pak ya? Betul. Jadi ada begitu itu. Itu maksudnya begini. Kalau orang Muslim mau sholat ke alun-alun, nah itulah tempatnya, gitu kan? Kalau ada masyarakat yang melanggar hukum, maka diputuskan diumumkan di alun-alun supaya tahu masyarakat semua, kemudian dimasukkan penjara tidak jauh dari situ. Ya, kemudian ada kantornya, kantor kerajaan atau kantor raja. Kemudian di situ juga ada pasar juga di sekitar itu. Jadi pusatnya itu ada sentral gitu ya. Nah, ternyata menganggap, ya kita tidak menyalahkan, itu sejarah, ya menganggap bahwa Indonesia itu di timurnya kita sudah pokoknya diluruskan simetrisnya dengan alun ngikuti aja simetrinya alun-alun. Ya, itu awal mulanya. Nah, kemudian datanglah para generasi, para ulama-ulama, ya kan? Pertama kali diantaranya adalah ulama yang terkenal Kiai Utsman dan Al-Banjari, yang ketiga Kiai Dahlan. Nah, Kiai Utsman yang ada di Jakarta membenarkan akibat yang di Jakarta, membawa alat-alat kompas peta. Kemudian yang kedua, Al-Banjari sebelum pulang dari belajar di Timur Tengah, sebelum pulang ke Banjarmasin, mampir dulu ke Jakarta, ngecek akibat, kemudian ke Mataram baru. Jadi termasuk pondoknya sudah saya datangi di Banjarmasin, wilayah Banjarmasin itu selatan itu Kalimantan Selatan benar semua Pak akibatnya karena pengaruh Kiai Arsyad Al-Banjari. Kemudian Kiai Dahlan membenarkan Masjid Keraton. Nah, kemudian 18 tahun sebelum mendirikan Muhammadiyah. Nah, kemudian dibarengi dengan pelajar-pelajar sampai sekarang mengerti ilmu falak. Ternyata secara peta, pas petanya coba Mas peta Mas, klikkan peta. Coba ke peta, cari aja peta. Nah, coba peta, coba terus. Nah, ini Pak. Terus. Nah, ini tadi sudah peta itu. Terus bapak peta. Ini supaya Bapak tahu ini. Terus. Nah, itu aja. Udah. Yang lagi, yang ada jamnya. Terus. Nah ini Pak, bentar, saya terangkan Pak begini. Nih, Pak, menganggap mana Indonesia?
Ini kan Indonesia, Pak. Yang Arab Saudi mana ini, Pak? Halo. Indonesia itu kan di dekatnya Katulistiwa, betul, Pak? Betul? Halo. Dekat Katulistiwa kan? Nah, Arab Saudi di utara Katolis ini menganggap dulu ulama-ulama dulu pendatang yang bawa Islam ke Indonesia ini ya sebatas kemampuannya menganggap bahwa Indonesia itu di timurnya seperti di Jepang begitu kan, di India gitu kan, sehingga menetapkan arah kiblatnya diluruskan. Betul? Nah, kemudian datanglah para ulama-ulama untuk belajar mufalak sampai sekarang tahu petanya bahwa Indonesia itu bukan lurusnya Mekah, tapi antara Katulistiwa ini di selatannya. Maka arah kiblatnya miring, nah seperti ini. Itu logika gampangnya begitu, Pak. Nah, apalagi sekarang didukung dengan alat-alat yang canggih, sehingga arah kiblatnya dimiringkan semua. Yang tadi para raja-raja dulu membuat simetri peta kota itu masjidnya diluruskan dengan alun-alun, kemudian dimiringkan. Pak, panjangan setiap ada alun-alun itu ada masjidnya di baratnya, itu di baratnya. Itu sekarang sudah dimiringkan dengan alat ini. Sudah tahu ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dulu yang masa menghadap ke barat ya tetap benar kiblat apa itu salatnya tetap diyakini kebenaran Al-Qur'annya. Ya kan? Nah, sekarang yang tahu ya lebih benar lagi itu. Tetap diterima, dulu tidak tahu, kan tidak tahu. Ya kan sekarang tahu, kalau Bapak sekarang Ibu tahu, ya harus ini nanti kalau sudah tahu kok Bapak Ibu salah ya nanti menghadap arah kiblat merupakan syarat sahnya. Nah, udah bikinnya. Jelas ya Bapak ya? Mengapa sekarang dimiringkan? Karena Indonesia itu adalah berada di timurnya wilayah Ka'bah, di agak tenggaranya wilayah Ka'bah. Maka harus miring. Miringnya berapa? Dari titik barat 24 derajat. Sudah satu, sudah ketemu. Ketemu Pak ya? Nah, mengapa kok miring? Nah, ini karena kita di utara, di selatannya, arah tenggara. Dari dulu ya juga tidak miring ya Pak. Jadi pengetahuan saya sejak kecil itu ya arah kiblat bukan arah barat tapi sudah miring. Karena sekarang juga sudah mengukur itu. Nah, baru-baru ini banyak masjid yang mengukur ulang banyak. Nah, ada keputusan awal miring Pak. Yang penelitian saya, masjid-masjid yang difatwakan oleh kiai benar, tapi masjid-masjid yang diserahkan pada tukang itulah yang banyak masalah. Sudah saya teliti Pak, masjid-masjid yang fatwanya, saya ke contoh itu ke Mataram. Ini siapa yang ukur kok benar? Ternyata kiai dari Kediri, ke Kalimantan. Ini siapa yang ukur? Dari kiai Jawa, menyebutnya gitu. Saya lagi ke Pontianak, ini siapa yang ukur? Kiai dari Jakarta. Ulama maksudnya itu. Tapi, nah sekarang udah saya cek-cekin takmir, siapa yang katanya tukang dihadapkan ke sini. Nah itu. Banyak yang masjid-masjid yang didirikan tergantung pada tukang nggak ngerti. Nah di Madura itu saya ngukur arah kiblat malah ke selatan. Loh ngapa kok ke selatan? Katanya tukangnya ini, ya begitu. Katanya, bukan kata kiainya, gitu Pak ya. Nah kalau sekarang sudah ada teknologi, sudah bisa memperbaiki, ya monggo, oke? Jelas sudah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadap ke barat lurus, maka Bapak Ibu akan ke Tanzania. Ya kan, ke mana itu ke sini, tidak akan wilayah yaumul qiyamah, tidak akan ketemu. Nah masalah sholatnya itu urusan dengan Allah itu ya dengan dunia. Oke, lanjut yang kedua, mengapa Muhammadiyah itu menggunakan 18 derajat? Ya kan lebih mundur 8 menit. Jadwal waktu sholat khusus untuk Ramadan itu banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena mundur 8 menit. Bagi ahli hisab lumayan 8 menit itu. Sudah berapa sedotan itu. Tapi nanti setelah Ramadan kembali lagi. Ya, menurut penelitian ya kan sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih bahwa jadwal waktu sholat yang sementara ini kemalaman gitu loh.
kemalaman. Maka istihad Muhammadiyah mundur 8 menit. Masjid-masjid Muhammadiyah sudah ngikuti semua. Bahkan banyak yang bukan masjid Muhammadiyah sudah ngikuti. Khususnya bulan Ramadan malah lebih banyak. Ya kan? Coba yang ahli-ahli hisab itu, itu ya 8 menit lumayan itu. Apalagi ibu-ibu itu 8 menit itu sudah berapa tabuan itu, berapa suara. Apalagi bapak-bapak yang mobile baru ketemu istrinya 8 menit bisa sanyuan itu. Dia kan belum subuh. Coba itu. Kan mulainya puasa kan subuh itu. Terbit fajar. Lalu 8 menit itu udah luar biasa itu. Mohon maaf ya yang tadi. Jadi gitu Pak, Muhammadiyah istihadnya mundur karena jadwal waktu sholat itu yang ada sementara ini kemalaman. Maka istihad Muhammadiyah yang 20 itu jadi 18. Kan setiap satu derajat kan 4 menit. Dari 20 ke 18 kan 2 derajat. 2 derajat kalikan 4 menit kan berarti 8, berarti mundur. Nah, itu. Saya lebih senang itu yang 18. Lumayan itu, ya kan? Nah, kemudian jadwal imsak, Bapak, jadwal imsak itu adalah jadwal waktu sholat yang digunakan pada bulan Ramadan. Apa sih imsak itu? Imsak itu kan penahan, tapi di Indonesia diartikan sosiologis untuk kehati-hatian. Karena masyarakat orang Indonesia itu yang dimakan banyak menunya. Maka 10 menit itu untuk persiapan loh Pak ya. Tapi banyak diyakini sudah imsak, sudah tidak mau makan. Boleh Pak, kita maksudnya 10 menit itu untuk persiapan. Pas waktunya subuh sudah berhenti lah, ada rawon, ada gulai, ada pecel, ada nanti masih ahli hisab lagi. Nah 10 menit ini untuk persiapan. Tapi orang Indonesia sudah meyakini fikihnya kalau sudah imsak sudah berhenti. Tapi orang Muhammadiyah enggak, nunggu dulu. Tapi nggak apa-apa, itu dibikin satu-satunya di Indonesia Pak Sadun Jambe. Khusus Indonesia ada jadwal imsak, jadwal waktu sholat yang digunakan pada bulan Ramadan. Itu ya, khusus untuk Indonesia. Di dunia tidak ada jadwal imsak, tidak ada. Jelas ya, 10 menit itu adalah untuk kehati-hatian. Karena yang dikonsumsi menu makan orang Indonesia itu banyak, beda orang Arab. Orang Arab itu neguk air jam-jam atau air biasa dengan 1 roti atau 3 kor. Kemudian selesai kan tidak sampai menitan. Nah itu filosofi sosiologisnya begitu. Nah, menjadi fikih bagi orang Indonesia kalau imsak tidak berhenti. Padahal belum. Ya udah gitu Pak ya. Jadi mundur 8 menit itu sudah hujan tarjih karena jadwal waktu sholat yang berlaku sekarang ini adalah menurut Muhammadiyah terlalu malam atau kemalaman gitu. Nah, mengapa kok mundurnya subuh? Yang duhur sudah benar, jadi sudah benar. Yang asar juga sudah benar. Yang maghrib, Bapak ini, ayo maghrib, buktikan aja maghrib. Pada waktu piringan atas matahari itu menyentuh ufuk 2 menit kemudian baru subuh, baru maghrib. Isya juga begitu. Mengapa subuh? Ya yang masalahnya subuh karena subuh itu tidak bisa dilihat kasat mata secara umum bagi orang-orang yang ahli saja. Kalau duhur kan lihat matahari, semuanya orang bisa. Asar sudah dilihat semua, bayang-bayang sama dengan bendanya. Maghrib bisa dilihat di ufuk. Isya juga begitu. Isya sudah remen-remen karena berkaitan dengan mega merah. Tapi ditetapkan sudah kesepakatan. Nah subuh, apalagi subuh. Banyak orang yang tidak tahu melihat fajar sadik itu gimana caranya. Saya bertahun-tahun. Nah maka kemudian mengapa hanya sholat subuh? Nah sholat subuhnya itulah banyak perbedaan pendapat. Duhur, asar, maghrib tidak ada perbedaan. Isya-nya ada sedikit perbedaan, subuhnya banyak perbedaan sehingga ya subuhnya saja yang perlu istihadi gitu ya Pak ya. Oke? Nah, ada lagi? Bapak tadi ingatkan satu lagi. Sudah? Cukup? Oh, sama ya, udah. Ya, itu. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lebih dari 30 menit. 1 2 3 4 ya. Lebih dari 20 30 menit untuk
pengajian siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila mana ada kekurangan khususnya arah kebat, mohon besok bersama para takmir di Karangpilang, PRM, PCM, ya, dikoordinator Pak Jarot untuk mengukur arah kiblat masing-masing rumah ya. Ya, oke. Kemudian berkaitan kalender sebagai tonggak sejarah nanti hubungi Pak Makin atau Pak Jarot, gitu aja. Terima kasih. Kurang lebih Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.